Ya, kali ini saya akan menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk menanyakan langsung seperti apa tindak lanjut dari kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun, karena memang kita dengar bersama bahwa tidak akan ada pembubaran seperti yang sudah disuarakan sebelumnya. Kita akan konfirmasi ulang pemirsa, kemudian juga saya akan menanyakan berkaitan dengan statement Menko Polhukam mengenai 295 sertifikat atas kepemilikan pribadi dari Panji Gumilang. Kita temukan faktanya. Ini dari pemerintah sendiri sudah sepakat satu suara, artinya tidak akan ada pembubaran pondok pesantren atau seperti apa tindak lanjutnya, Pak? Sudah satu suara, pemerintah tidak akan membubarkan Al Zaitun karena Al Zaitun itu sebagai lembaga pendidikan, pesantren dan sebagainya itu berjalan seperti biasa, tidak ada pelajaran-pelajaran yang secara terstruktur itu salah dari kurikulumnya, materi kepesantrenannya ada semua. Nah, oleh sebab itu kesalahan-kesalahan itu yang ada kan melekat pada perilaku pengasuhnya, namanya Panji Gumilang, dan itu ada indikasi tindak pidana. Nah, itu saja yang kita pidanakan. Pesantrennya nanti kita bina bersama-sama. Bagaimana bentuk pembinaannya nanti kalau sudah ada kepastian hukum tentang status Panji Gumilang baru kita rapat. Mau diapakan di pesantren kalau misalnya ya. Pembinanya ditahan misalnya, pembinanya tidak ada di tempat, gimana caranya. Nah, baru kita ini. Sekarang belum ada, secara hukum belum boleh masuk ke sana sebelum polisi menetapkan. Baik, izin Pak, sekalipun memang banyak suara yang mengatakan di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun ini ada MI KW9 yang hidup. Iya, kita tahu, maka itu akan kita sisir karena pesantrennya sendiri, kurikulumnya, proses pendaftarannya, alumninya baik-baik. Tapi memang disinyalir memang ada seleksi terhadap lulusan misalnya 1000, nanti ada kira 10 atau 20 orang itu yang direkrut untuk melakukan gerakan-gerakan yang agak terselubung. Itu pun baru indikasi. Makanya kita bersihkan kotoran-kotoran seperti itu agar pesantren itu maju. Cuma kan memang yang agak aneh di Al Zaitun tuh dianggap pesantren terbesar di Asia oleh Washington Times kan disebut begitu. Tetapi Anda tahu kan tidak pernah ada di dalam daftar ulama Indonesia nama Panji Gumilang. Kalau ada pertemuan pondok pesantren Panji Gumilang tidak pernah ada. Nah, itu satu keanehan juga, pesantren kayaknya tidak pernah kumpul sama kiai gitu. Hanya ngundang orang-orang besar itu pejabat ke pesantrennya. Itu kesan saya ya. Baik. Nanti kita lihat aja perkembangannya. Bagaimana kemudian pemerintah ini bisa yakin ajaran-ajaran yang dianggap sesat itu sendiri tidak kembali berkembang, Pak, setelah pimpinannya mungkin nantinya akan diganti? Ya, yang harus menjamin itu adalah masyarakat sendiri ya, tokoh-tokoh agama untuk melakukan dakwah yang benar dan meluruskan yang salah. Kalau pemerintah terlalu banyak masuk ke urusan keyakinan orang mungkin tidak baik juga ya. Kalau tidak terpaksa jangan masuk. Karena keyakinan tuh kalau menurut ilmu konstitusi kan forum internum. Ya, forum internum. Jadi kalau kita masuk ke situ lah orang percaya gitu mau diapain kan gitu, asal tidak mengganggu orang aja. Asal tidak mengganggu orang, keyakinan orang lain aja kan gitu pada dasarnya. Berkaitan dengan 295 sertifikat tanah berkepemilikan atas nama pribadi, ini kalau dari Pak Mahfud sendiri dan juga pemerintah mungkin indikasinya kemana, Pak? Indikasinya penggelapan dan pencucian uang. Indikasi ya, tapi ini indikasi ya. Karena apa? Dugaan kita tuh dari uang yang banyak masuk dihimpun dari berbagai daerah itu, komandemen NI itu masuk ke situ lalu diberikan dana atas nama dia, kan tidak boleh. Dana bos saja begitu masuk ke institusi pindah ke pribadi. Itu kan sudah tidak benar dari sudut pengelolaan keuangan. Nah, itu semua nanti kita olah. Apakah dari pribadi itu benar-benar nanti digunakan untuk bos tetapi tidak ikut format yang umum atau apa, nanti di pengadilan akan diungkap semua. Baik, terima kasih banyak Gitu ya. Ayo, Pak Mahfud MD atas waktunya. Sehat selalu Pak Mahfud. Dari hasil wawancara kami sejauh ini MUI menyebutkan masih belum bisa mengeluarkan fatwa dikarenakan ada sejumlah kendala. Salah satunya ini adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang disebut tidak kooperatif dalam masa penelitian MUI untuk kemudian ini mengeluarkan fatwa.
Di sisi lain, pemerintah juga sudah satu suara untuk kemudian ini memutuskan tidak membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun, melainkan hanya menindak pimpinannya saja, yakni Panji Gumilang. Lantas, seperti apa kemudian ini hasil dari proses penyidikan pihak kepolisian? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.